السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد, Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjut di halaman 93 berkenaan dengan sihir. Jadi sihir ini menurut bahasa adalah ma latufa wa khafiya sababuh. Sesuatu yang sangat lembut sekali pengaruhnya. Secara arti bahasa, etimologi demikian. Adapun secara istilah, maka para ulama berselisih tentang makna daripada sihir. Saking maknanya luas. Maknanya luas sekali, tidak terbatas pada hal-hal tertentu saja. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Shinkiti. Adapun sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah, yaitu yang kaitannya dengan syaitan, ya, dan juga dengan berbentuk khayalan. Jadi hal-hal yang berbentuk khayalan, yang mana itu bisa menjadikan seseorang tidak sadar secara seketika dalam jangka waktu tertentu, ini pun hasil dari pengaruh sihir. Jazakallah khairan. Begitu pula yang menyebabkan seseorang itu terpisah dari orang yang paling dia cintainya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Pengaruh dari sihir itu adalah dia dapat memisahkan seseorang dari pasangannya, suami dari istrinya. Kata para ulama, ikatan paling kuat itu adalah ikatan antara suami dengan istri, istri dengan suami. Kalau ikatan suami istri saja itu dapat terpisahkan dengan sihir, maka apalagi hubungan antara anak dengan orang tua, anak dengan kakak, kakak dengan adik, apalagi dengan keluarga. Tentu lebih mudah lagi tercerai-beraikannya dengan sihir. Maka di sini Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab At-Tamimi menjelaskan bahwa sihir ini merupakan bagian daripada kekufuran. Kekufuran. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahiri darbuhu bisayf. Hukum had, hukum pidana. Ketika ada seorang ketahuan sihir dan sihirnya itu hasil daripada kerjasama dengan syaitan, maka hukum pidananya adalah dengan dipenggal lehernya. Maknanya adalah dikisas kepalanya, meninggal. Ya. Sebagaimana dihukumi dia murtad. Nah, jadi kalau orang murtad itu dipenggal kepalanya. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyihir di Saudi itu dipenggal kepalanya, Pak. Nah, di Saudi itu dipenggal kepalanya. Nah, di Indonesia punya YouTube, Pak. Punya YouTube, ada subscribernya. Luar biasa. Penyihir, tukang ramal. Ya, jadi di Indonesia ini justru dipopulerkan. Bahkan tidak, mereka terang-terangan bekerja sama dengan pemerintah terkadang. Ya, meminta promosi, kemudian di-share di sosmed, di broadcast, saya tidak jarang ketemu, kok ada orang nge-share ginian. Harusnya nih kalau di zaman Nabi mereka takut nge-share ginian, karena dipenggal kepalanya kalau ketahuan. Ya, nah inilah realitanya di zaman sekarang, ya, di zaman akhir zaman ini, di mana kesyirikan dianggap lumrah, bahkan dianggap hiburan. Padahal ia adalah salah satu penyebab kemurtadan paling mudah yang dilalui oleh orang. Mengapa orang melakukan sihir bisa murtad? Karena pertama, dia bekerja sama dengan syaitan. Dan syaitan membantunya. Ketika syaitan membantunya, itu syaitan gak mungkin cuma-cuma dalam membantu orang tersebut. Pasti syaitan minta feedback, kan gitu. Disembelihin ini, kemudian dihinakanlah ini. Ya. Makanya kalau orang yang berbuat sihir itu kebanyakan dia melakukan hal-hal yang menghinakan agamanya sendiri. Contoh, dia ambil sobek ayat Quran, dia teteskan dengan darah haid. Dia dijadikan jimat sama dia. Banyak penghinaan-penghinaan. Kemudian juga Quran didudukin sama dia. Penghinaan-penghinaan.
Ya. Kemudian disembelih ayam. Ya. Ayam berkokok di pagi hari disembelih sama dia. Supaya orang tidak bisa bangun subuh gara-gara hal tersebut. Ya. Jadi banyak syaitan permintaannya. Dan itu tujuannya supaya menghinakan agamanya, dan siapa yang menghinakan agamanya sendiri maka dia telah murtad. Begitulah kata para ulama maknanya. Nah, di sini Syekh Muhammad Ibn Wahhab beliau menjelaskan tentang ayat walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka telah tahu bahwa mereka ini maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Siapa yang menggantikan hukum Allah dengan hukum sihir, ishtarah, menukar, ya, malahu fil akhirati min khalaq, maka di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan apapun kecuali kehinaan, dan dia tidak akan beruntung di akhirat. Nah, malahu fil akhirati min khalaq, ini maknanya adalah dia orang kafir statusnya. Karena tidak ada orang yang beruntung di akhirat. Jadi orang yang tidak beruntung di akhirat itu adalah orang-orang kafir saja. Selain daripada orang kafir, itu masih mendapatkan keuntungan di akhirat. Sedangkan orang kafir tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun di akhirat. Jadi kalau kita menukan malahu fil akhirati min khalaq, dia tak mendapatkan secuil kebaikan dari akhirat. Ya, karena semuanya dari awal dia masuk liang lahat sampai abadi selama-lamanya siksaan dan siksaan dan siksaan. Itulah mengapa kita wajib bersyukur bahwa kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Sekarang pun kita sedang memeluk agama Islam dan kita minta kepada Allah agar istiqomahkan sampai ruh dicabut dari jasad kita. Kita masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kemudian di sini juga beliau menyertakan ayat yu'minuna bil jibti wat taghut. Nah, jadi kebiasaan orang-orang Yahudi zaman dahulu juga mereka beriman kepada al-jibt. Nah, apa itu al-jibt? Al-jibt ini kata para ulama maknanya adalah sihir. Wat taghut, orang yang melakukan sihir, penyihirnya. Ya. Jadi ada dua kesalahan orang Yahudi. Salah satunya adalah dia beriman kepada sihir dan juga beriman kepada taghut. Makna lain adalah taghut maknanya adalah syaitan. Ya, taghut maknanya syaitan. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ijtanibus sab'al mubiqat. Ya, kita lihat hadisnya di sini ijtanibus sab'al mubiqat. Hindarilah 7 perkara yang membinasakan. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hindarilah dengan bahasa ijtanibu. Menghindarilah, hindarilah. Jauhilah, bukan tinggalkanlah. Hindari atau jauhi itu maknanya lebih dalam daripada meninggalkan. Karena seseorang yang meninggalkan belum tentu dia jauh daripada hal tersebut. Contoh, seseorang dia meninggalkan rokok. Tapi belum tentu dia jauh dengan rokok. Bisa jadi dia masih dekat-dekat dengan rokok. Tapi kalau orang sudah jauh dari rokok, otomatis dia meninggalkan rokok. Kan gitu. Contoh lain, orang tidak berzina. Tapi bisa jadi dia dekat-dekat dengan zina. Tapi kalau orang sudah jauh dari zina, dia nggak mungkin berzina. Kan gitu. Contoh lain lagi, orang meninggalkan perbuatan kemaksiatan, tapi belum tentu dia menjauhi perbuatan kemaksiatan. Bisa jadi dia masih dekat-dekat dengan circle-nya dahulu. Dia belum hijrah total. Karena hijrah total adalah hijrah circle. Hijrah komunitas. Temennya udah nggak itu lagi. Kalau dia masih nyemplung di lingkungan yang sama, lingkungannya teman-teman perokok, susah dia untuk menjauhi rokok. Kan gitu logikanya. Kalau lingkungannya orang masih yang sering minum khamr, dia masih satu circle dengan mereka, susah untuk menjauhinya. Dia bisa meninggalkan, tapi belum bisa menjauhinya. Nah, makanya di sini nafas Nabi adalah ijtanibus sab'al mubiqat. Apa saja 7 perkara itu? 7 perkara yang membinasakan. Jadi kata para ulama, ini bukan pembatasan. Jadi Nabi SAW itu ketika ditanya, itu sesuai dengan konteks audiensnya. Makanya terkadang Rasulullah dalam sebagian keadaan menjawab dengan jawaban tertentu, di sebagian keadaan lagi menjawab dengan jawaban yang lain. Nah di sini Nabi SAW, ini adalah dosa yang paling besar. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah as-sihr. Nah, padahal sihir ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Tapi Nabi SAW menyebut lagi bagian daripada kesyirikan tersebut. Padahal sebetulnya kalau misalkan logikanya, cukup saja bilang asyirku billah, kemudian lanjut dengan poin yang lain. Tapi Nabi SAW memperinci lagi.
bahwa kesyirikan yang paling besar dosanya adalah sihir. Nah, makanya banyak ayat itu kalau disebutkan dalam kaidah usul fiqh ini namanya dzikrul khas ba'dal am, menyebutkan yang spesifik dari yang sebelumnya general. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Asr, ya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Semua orang rugi kecuali 4 orang kan, yang beriman, beramal soleh, melakukan tawashaw bil haqq, menasihati dalam kebaikan dan masih dalam kebenaran. Kalau kita perinci lagi, ini orang pertama beriman, kemudian beramal soleh. Orang yang beramal soleh udah pasti beriman, ya? Jadi spesifik. Kemudian menasihati terhadap kebaikan. Menasihati terhadap kebaikan ini merupakan bagian daripada amal soleh. Tapi Allah menyebutkan secara spesifiknya lagi. Kemudian menasihati dalam kesabaran. Menasihati dalam kesabaran ini merupakan bagian daripada menasihati dalam kebenaran. Jadi spesifik. Ya, gitulah dalam menyebutkan penguatan bahwa dalam hal tersebut ada yang dipentingkan lagi. Kemudian selanjutnya dosa yang paling besar selanjutnya adalah qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh nyawa yang dia tidak dapat dibenarkan dia membunuh hal tersebut. Ya. Jadi siapa orang yang dapat dibunuh? Yaitu adalah kafir harbi. Selain daripada kafir harbi, kalau kategori kafir, hanya kafir harbi, yaitu kafir mereka yang telah mengumumkan peperangan dengan orang Islam, orang beriman. Ya. Jadi kalau mu'ahad itu apa? Mu'ahad itu orang kafir yang telah berbuat perjanjian dengan kaum muslim untuk berdamai. Ya. Kalau kita membunuh kafir mu'ahad, maka kita masuk neraka. Man qatala mu'ahadan falam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Fa inna masirah raihatal jannah kamasiri 40 aman. Sesungguhnya wangi surga itu sudah dapat tercium 40 tahun perjalanan. Nah, makanya tidak boleh membunuh sembarangan. Kemudian at-thayyibuz zani. Nah, di antara yang mendapatkan hukuman rajam adalah seseorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Maka dia dirajam sampai meninggal. Ya. Kemudian adalah tadi yang kita sebutkan, yang murtad. Ya. Al-mufariqu al-jamaah. Dia keluar dari barisan kaum muslimin dan dia mengganti agamanya. Ini pun menurut hukum pidana Islam itu adalah diqisas dan dibunuh. Ini saja kita membunuh kafir saja tidak boleh, apalagi membunuh orang beriman. Ya. Jadi Islam itu sangat menjaga darah. Sehingga kita diperintahkan untuk tidak bermudah-mudahan dalam perkara darah. Contohnya, kalau ada seorang diisukan dia membunuh, baru isu doang, maka dia tidak boleh dikisos. Tidak boleh. Kisos itu harus jelas, nyata, ada saksinya, baru dikisos benar-benar. Makanya berhati-hati dalam perkara hudud itu, berhati-hati Islam. Ya. Makanya kata Nabi SAW, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Sesungguhnya hilangnya dunia dan seisinya, segala macam ini, hancurnya dunia dan seisinya, itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada mati seorang muslim satu. Ya. Maka tidak boleh main-main dengan urusan perkara darah. Dan darah ini masalahnya yang pertama kali dihisab adalah perkara darah. Maka kalau kita lihat ada orang, kita mungkin pernah di zaman jahiliyah, pernah tawuran, SMK, STM. Ini kalau kita lihat berapa orang yang pernah kena batu daripada hasil lemparan dia. Atau dulu pernah berantem, nonjok orang, belum sempat minta maaf. Itu yang pertama kali kisah adalah masalah darah. Ya, masalah darah. Kemudian wa aklu riba. Nah, wa aklu riba. Dosa yang besar selanjutnya adalah memakan riba. Riba ini dia mengapa dikatakan paling besar dosanya, termasuk yang paling besar? Karena Allah sendiri yang katakan mereka yang belum bertaubat daripada dosa riba, mereka diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kan gitu. Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kan gitu kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Kemudian wa aklu mal yatim. Mengambil hartanya anak yatim. Nah, mengambil harta anak yatim ini dikiaskan oleh para ulama dengan menggunakan harta donasi.
Jadi dalam pengelolaan harta donasi, harta sosial, harta milik umat, itu kita wajib berhati-hati menggunakan dan mengolah harta tersebut, sehingga kita tidak boleh menggunakannya di luar daripada kemaslahatan daripada dana tersebut. Nah, makanya anak yatim itu ketika dia meninggal, ayahnya, dia belum balik, maka hartanya dikelola oleh siapa? Pamannya atau kakeknya. Ya, kakeknya. Kemudian kalau bisa dijaga, maka lebih baik dijaga, dikembangkan. Ketika anak tersebut sudah balik dan sudah mampu mengolah hartanya secara bijak, barulah dikembalikan lagi hartanya kepada anak yatim tersebut, atau diberikan susu, kemudian diberikan buat biaya pendidikan. Nah, itu hasil daripada harta waris anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahaf. Wa tawalli yaumaz zahaf, yaitu dia putar balik dari medan peperangan ketika perang sedang berkecambuk. Makanya di dalam Islam, dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim duburahum mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah. Jadi dalam surat Al-Anfal itu, wahai orang-orang beriman, ketika kamu bertemu dengan orang kafir harbi dalam medan peperangan dan pada saat itu perang sedang berkecambuk, kamu balik lagi, maka kamu melakukan dosa yang sangat besar. Ya. Kecuali kata Allah, illa mutaharrifan liqital. Dia balik supaya untuk menyerang lagi. Nah, jadi di antara strategi peperangan itu adalah dia bikin pasukan mundur dulu. Ketika pasukan yang maju pasti kan gak semuanya, baru digembur lagi. Nah, itu di antara salah satu strategi peperangan. Atau dia bukan kabur, tapi dia bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lebih besar jumlahnya. Nah, ini adalah diantara strategi perang. Kalau misalkan lagi peperangan berkecambuk dan semuanya memang sudah cukup kesiapannya, maka dia nggak boleh balik lagi karena perasaan takut. Nah, jadi begitulah kata para ulama, diantara kata Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alam Nubala, bahwa tidak ada pasukan yang melebihi kehebatan pasukan para sahabat. Karena pasukan para sahabat itu mindsetnya cuma dua. Kalau dia tidak menang, berarti dia mulia, dia mendapatkan ghanimah. Kemudian dia juga memperluas dakwah. Kalau enggak, dia meninggal dalam keadaan syahid. Yang mana syahid itu rasanya itu seperti cuman orang ketusuk jarum, udah beres. Dicubit rasanya, kata para ulama. Jadi kelihatannya itu darah berambusan, padahal itu enggak sakit. Allah mudahkan, gitu kan? Makanya di antara kelebihan orang yang syahid, dia tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan. Haram hukumnya. Ya. Memandikan dan menyolatkan orang yang syahid. Syahidnya di sini maksudnya syahid apa? Syahidud dunya wa syahid fil akhirah. Syahid hukum dunia dan syahid hukum di akhirat. Adapun kalau syahid yang tenggelam atau sakit al-mabtun itu sakit di daerah lambung, atau dia kebakaran, ya, atau dia kena COVID. Kena COVID itu termasuk syahid, meninggal, ya. Tapi itu syahidnya syahid akhirah. Ya. Syahid akhirah ini dia dihukumi di dunia, tetap dimandikan, tetap disolatkan. Adapun pahala di akhirat nanti itu dia hampir bisa menandingi atau menyamai pahala orang yang syahid di medan perang. Ya, jadi makna syahid untuk orang-orang yang tenggelam, untuk orang, kalau misalkan berita kemarin anaknya siapa, Ridwan Kamil itu tenggelam, termasuk dalam kategori syahidul akhirah, bukan syahidud dunya wal akhirah. Jadi ada kategorinya. Ada 3, syahidud dunya, yaitu orang yang syahid, statusnya syahid, tapi dia niatnya perang untuk mencari harta. Ini syahidud dunya. Dihukumi sholat, disolatkan, tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Tapi di akhirat tidak mendapatkan pahala apapun karena niatnya untuk mencari dunia. Ini syahidud dunya. Syahidul akhirah tadi, di dunia tidak dihukumi syahid, maksudnya tidak dia tetap dimandikan, tetap disolatkan, tapi pahala di akhirat dihukumi syahid. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mati di medan perang melawan kafir harbi dan niatnya untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia tidak disolatkan, tidak dimandikan, dan pahalanya di surga bersama para nabiyyin was-siddiqin. Ya. Kemudian waqadhful muhsanatil ghafilat al-mu'minat, dan orang-orang yang menuduh seorang yang mukminat, dia mukmin, kemudian dia menjaga diri dan dia dituduh berzina. Nah, jadi Bapak sekalian, ketika kita bilang tuh dia pelacur,
ini orang pelacur. Ini sama saja menuduh qadzaf. Ada had qadzafnya. Dicambuk 80 kali. Gak sembarangan orang menuduh orang bilang di pelacur. Itu gak sembarangan. Di pedesaan atau kami sering mendapat ini di pedesaan biasanya. Itu orang sembarangan mengucapin pelacur. Dia bilang pelacur itu tuh ada had qadzafnya. Dia nggak boleh bilang pelacur kecuali menyertakan 4 saksi. Laki-laki dan itu adil. Gak sembarangan. Contoh lain lagi adalah kita menyebutkan orang misalkan LGBT. Padahal tidak dibuktikan secara bukti dia LGBT. Itu nggak boleh. Secara zahirnya harus menyertakan 4 saksi. Kalau dia tidak mampu menyertakan 4 saksi, maka dia termasuk ke dalam orang yang mendapatkan had qadzaf, dicambuk 80 kali. Begitu dalam Islam. Saking Islam menjaga kehormatan seorang yang beriman. Karena orang ketika sudah tertuduh dia berzina, itu derajatnya, martabat dan derajatnya itu anjlok, Pak. Anjlok. Dia sudah nggak bisa mendapatkan kedudukan sosial di masyarakat lagi. Sedangkan Islam sangat menjaga kehormatan seorang muslim. Makanya kenapa kita dilarang untuk bergibah? Karena gibah itu membuat derajat seorang menjadi rendah. Fitnah, namimah, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada hadis dari Jundab bahwa Rasulullah SAW bersabda, haddus sahir darbatun bisayf. Sebagaimana kami katakan bahwa orang yang menjadi penyihir, peramal, maka dia hadnya adalah dengan cara dipukul atau dipenggal lehernya. Kemudian juga Umar bin Khattab juga pernah menyuruh gubernur-gubernur di setiap kota pada saat beliau menjadi khalifah, an yaqtulu kulla sahirin sahirah. Qala faqulna thalatha sawahir. Jadi Umar pernah menyuruh untuk membunuh atau mengqisas orang yang pernah menjadi penyihir. Jadi demikianlah tentang penyihir ini, dan insyaallah kita nanti akan bahas berkenaan dengan macam-macam sihir. Dan macam-macam sihir ini ada berbagai macam modelnya. Ada yang bentuknya tadi kertas, kemudian dituliskan ayat-ayat Quran, tapi ayat Quran ini kebalik. Sengaja dibuat hina ayat Quran itu. Atau ayat Quran tersebut ditempel di pintu-pintu, tapi ayat-ayat Qurannya itu tidak jelas, tulisannya bukan bahasa Arab, bukan apa, enggak jelas. Nah, itulah diantara model-model sihir di zaman sekarang. Dan sekarang ini orang karena kurang teredukasi juga, mereka udah buka jasa online. Saya pernah lihat itu, dia punya akun Facebook, Pak. Punya akun Facebook. Dan mereka menganggap bahwa ini sebagai wasilah untuk kita dekat kepada Allah. Padahal dekat kepada Allah tidak perlu wasilah-wasilah ini. Anda berdoa di sepertiga malam, mengangkat tangan, salat malam, itu sudah cukup menjadi wasilah Anda untuk bisa dekat kepada Allah. Tidak perlu dengan hal semacam ini. Sedangkan kita saja itu tidak boleh bersandar kepada diri kita. Di antara doa kita adalah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah jadikan kami bersandar kepada diri kami walaupun hanya dengan sekejap mata. Kalau kita bersandar kepada diri kita sendiri saja, yang nyatanya kita memiliki kemampuan, kita punya kemampuan untuk berusaha, kita nggak boleh bersandar diri kita, apalagi kita bersandar kepada benda mati, kepada kesyirikan, kepada jimat-jimat yang nyatanya dia tidak mampu memberikan pengaruh apapun kepada diri kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.